Kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres akhir-akhir ini. Aura aneh, tatapan berbeda, dan perasaan seolah ada sesuatu yang dibicarakan diam-diam saat kamu tidak ada. Dan ternyata, kamu tidak salah. Beberapa orang di sekitarmu mungkin terlihat manis di depan, tapi menyimpan komentar tajam di belakang. Tarot ini membongkar semuanya, apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Kenapa mereka melakukan itu, siapa dalangnya, dan bagaimana kamu bisa membungkam gosip itu dengan caramu yang elegan dan berkelas. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Kamu digibahin. Ini yang mereka gosipin di belakang kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi awal dari Eight of Swords menggambarkan bagaimana kamu sempat merasa terkekang oleh tekanan sosial dan omongan-omongan yang mulai kamu rasakan dari arah yang tidak kamu duga. Seolah-olah ada kekangan yang membelit dan mengurungmu dalam situasi yang sulit untuk keluar. Meskipun secara lahiriah kamu berusaha tetap tenang dan bersikap sabar, namun di dalam hati tersimpan ketegangan yang sulit, dijelaskan dengan kata-kata, sebuah perasaan yang mengganjal dan membuatmu merasa terjebak dalam keadaan yang tidak adil, sehingga setiap langkah yang kamu ambil seolah-olah harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang agar tidak memperburuk keadaan. Sementara mereka yang berada di sekitarmu mulai menyebarkan gosip dan rumor yang menambah beban pikiran dan perasaanmu, membuatmu merasa seperti berada di tengah pusaran situasi yang semakin rumit dan sulit dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, kamu mencoba untuk tetap bersikap tenang, karena sadar bahwa emosi yang meledak tidak akan menyelesaikan apapun, dan bahwa menjaga ketenangan adalah salah satu bentuk kekuatan yang harus kamu miliki. Tetapi di balik ketenangan itu, ada ketegangan dalam hatimu yang sulit dijelaskan. Perasaan tertindas yang terus mengintai dan mengganggu pikiranmu, seolah-olah ada kekuatan dari luar yang berusaha menjatuhkan dan melemahkanmu. Sementara kamu tetap berusaha memperlihatkan bahwa kamu mampu menghadapinya dan tetap menjaga martabat, meskipun perjuangan ini tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan yang tak terduga. Kemunculan kartu King of Pentacles memperkuat gambaran bahwa dalang dari gosip dan fitnah ini bisa jadi adalah seseorang yang tampaknya sangat berkuasa dan memiliki reputasi yang dihormati di lingkunganmu, seseorang yang dianggap sebagai sosok yang mapan, berhasil secara finansial, dan memiliki posisi yang cukup stabil. Sehingga orang-orang di sekitarnya pun memandangnya sebagai sosok yang dihormati dan patut diteladani. Tetapi justru dari posisi dan kekuasaannya inilah muncul rasa iri yang terbungkus dalam ego yang besar, yang merasa terancam oleh keberhasilan dan potensi yang kamu miliki, dan merasa bahwa posisinya bisa tergeser jika kamu terus berkembang dan menunjukkan keberanian serta kemampuanmu yang sebenarnya. Mereka yang berada di sekitar orang ini mulai menyebarkan gosip dan rumor yang merusak reputasimu, berharap bisa menjatuhkan citramu di mata orang lain dengan cara yang licik dan halus, tanpa harus melancarkan serangan langsung. Karena mereka tahu bahwa kekuatanmu dan keberanianmu jauh melebihi mereka. Mereka memilih untuk menggunakan orang-orang di sekitarmu sebagai alat untuk menyebarkan cerita yang tidak benar. Berharap kamu akan terprovokasi dan kehilangan kendali, atau bahkan merasa lelah dan menyerah dalam perjuanganmu yang panjang ini. Di sisi lain, kombinasi kartu Seven of Wands dan Nine of Wands menggambarkan bahwa kamu sebenarnya adalah sosok yang sangat kuat dan penuh semangat, karena kamu telah melewati berbagai perjuangan dan tantangan berat dalam hidupmu, dan orang-orang di sekitarmu pun tahu akan hal itu. Mereka tahu bahwa kamu memiliki keberanian dan ketahanan yang luar biasa, dan bahwa kamu mampu bangkit kembali dari setiap tekanan dan serangan yang datang kepadamu, tidak peduli seberapa besar dan seberapa licik usaha mereka. Akan tetapi, alih-alih merasa terinspirasi oleh kekuatan dan ketangguhanmu,
Sebagian dari mereka justru merasa terancam dan merasa harus mencari cara untuk menjatuhkanmu. Salah satunya dengan menyebarkan gosip dan fitnah yang licik dan penuh tipu daya. Berharap kamu akan kehilangan fokus dan semangat dalam perjuanganmu, serta berhenti memperjuangkan hak dan keberanianmu sendiri. Mereka tahu bahwa kamu punya keberanian untuk melawan dan memperjuangkan apa yang benar, dan mereka berharap kamu akan lelah dan menyerah. Tetapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan batinmu jauh lebih besar daripada yang mereka kira, dan bahwa kamu bukan orang yang mudah diintimidasi atau dikalahkan. Lalu, apa sebenarnya yang mereka gosipkan dan sebarkan tentang dirimu? Kombinasi kartu Six of Pentacles, Page of Cups, dan Nine of Cups memberi petunjuk bahwa mereka menuduhmu terlalu berusaha terlihat baik, terlalu manis di depan orang lain, atau bahkan mencari perhatian secara berlebihan, seolah-olah kamu memiliki niat tersembunyi yang tidak baik di balik setiap kebaikan dan kemurahan hatimu. Padahal, apa yang kamu lakukan hanyalah upaya tulus untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu, untuk menyebarkan energi positif, dan untuk menunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin memberi manfaat kepada orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian atau perhatian semata. Kamu dikenal sebagai pribadi yang tulus, hangat, dan penuh empati, yang selalu berusaha menyenangkan hati orang lain dan memperbaiki suasana di sekitarmu. Tetapi mereka memutarbalikkan sikap dan niat baikmu itu seolah-olah kamu memiliki niat tersembunyi yang tidak tulus dan penuh manipulasi. Lebih menyakitkan lagi, mereka iri karena kamu terlihat bahagia dan puas dengan hidupmu sendiri. Dan kehidupan yang mulai stabil serta penuh kebahagiaan yang tulus itu menjadi cermin dan pengingat bagi mereka akan ketidakpuasan dan kekurangan yang mereka rasakan dalam diri mereka sendiri. Kebahagiaan dan kedamaian yang kamu raih dengan kerja keras dan ketulusan justru menjadi sumber kecemburuan dan ketidaknyamanan bagi mereka yang merasa tidak mampu meraihnya. Sosok yang paling dominan dan aktif menyebarkan gosip ini tampaknya kembali muncul dari energi King of Pentacles dan Nine of Wands, yaitu seseorang yang memiliki ego tinggi dan tidak suka posisinya digeser, yang merasa terancam oleh potensi serta keberhasilan yang kamu miliki, dan yang merasa posisinya di lingkungan itu harus tetap utuh dan tidak tergeser oleh siapapun, termasuk olehmu. Mereka tidak akan menyerangmu secara langsung dan terang-terangan karena mereka tahu bahwa kekuatanmu dan keberanianmu jauh melebihi mereka. Tetapi mereka menggunakan orang-orang di sekitarmu sebagai alat untuk menyebarkan cerita dan fitnah yang merusak reputasimu. Berharap kamu akan terpancing dan kehilangan kendali, sehingga mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka dan menurunkan citramu di mata orang lain. Mereka menunggu momen yang tepat saat kamu menunjukkan kelemahan atau membuat kesalahan agar mereka bisa memanfaatkannya untuk menghancurkan reputasimu secara lebih efektif dan memanfaatkan ketidakpastian yang sedang kamu alami saat ini. Lalu, mengapa mereka melakukan semua ini? Kartu Seven of Wands dan Eight of Swords menjelaskan bahwa kamu adalah sosok yang memiliki kekuatan besar dan keberanian yang luar biasa untuk bertahan dan tetap teguh. Meskipun banyak orang mencoba menjauh dan mengisolasi dirimu, dan hal ini membuat mereka merasa gerah dan tidak nyaman, karena mereka tidak mampu menjatuhkanmu secara langsung, dan mereka tidak suka melihat kamu tetap berdiri kokoh di tengah tekanan dan tantangan. Mereka berharap kamu akan jatuh dan menyerah. Tetapi kenyataannya, kamu terus berdiri kokoh dan melangkah maju dengan keyakinan dan kekuatan dari dalam dirimu sendiri, menepis segala usaha mereka untuk menjatuhkan dan melemahkanmu. Mereka ingin melihatmu patah dan melemah, tetapi kamu terus melangkah ke depan, dan kekuatan batin serta keberanianmu yang luar biasa membuat mereka semakin frustrasi dan marah karena mereka tidak mampu menggulingkanmu secara nyata. Mereka berusaha menyebarkan fitnah dan gosip dengan harapan bisa merusak citramu dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadapmu. Tetapi semua usaha mereka ini pada akhirnya akan sia-sia, karena kekuatan dan kejujuranmu jauh melampaui apa yang mereka duga.
Namun, semesta tidak tinggal diam dan bergerak cepat. Kartu Eight of Wands memperingatkan bahwa informasi dan fakta yang sebenarnya akan segera mengalir dan tersebar dengan sangat cepat, dan akan ada momen tak terduga. Baik itu obrolan yang tanpa sengaja kamu dengar, pesan yang tertangkap dari percakapan orang lain, atau seseorang yang tiba-tiba muncul dan memberitahumu kebenaran yang selama ini disembunyikan, yang akhirnya akan membongkar semua kebohongan dan niat buruk di balik gosip tersebut. Drama ini bisa memanas dan mencapai puncaknya, atau malah berbalik dan menghantam mereka yang memulai semuanya, sehingga keadilan dan kebenaran akan segera terungkap, dan mereka yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang pasti, alam semesta sedang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk membongkar semua kebohongan, menyingkap semua niat buruk, dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang selama ini terpendam. Meskipun kamu sedang diserang dan mengalami tekanan dari berbagai arah, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan besar yang tidak bisa mereka sentuh dan hilangkan. Ketulusan hati dan kedamaian batin yang kokoh. Kartu Page of Cups dan Nine of Cups menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang tulus, hati yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, serta kemampuan untuk tetap bahagia dan damai tanpa perlu mengorbankan siapapun atau mengorbankan integritas diri sendiri. Inilah kekuatan utama yang membuat mereka iri dan merasa tidak mampu menjatuhkanmu sepenuhnya, karena mereka tahu bahwa kamu tidak akan tergoyahkan oleh gosip dan fitnah mereka, dan bahwa kekuatan batin serta kejujuranmu akan selalu menjadi pelindung terkuat yang mampu menahan segala tekanan dan serangan dari luar. Pada akhirnya, kamu menang, dan kemenanganmu ini bukanlah karena keberanian yang dipaksakan atau kekuatan fisik semata, melainkan karena ketulusan dan kedamaian dalam jiwa yang tidak bisa mereka raih dan tandingi. Bahkan mereka sendiri pun tahu bahwa kamu telah meraih kemenangan sejati yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sebenarnya, siapa yang paling vokal dan aktif menyebarkan gosip tentangmu? Dan apa sebenarnya hubungan kalian yang dulu terjalin? Dia adalah sosok yang dari luar tampak sangat stabil, tenang, dewasa, dan bahkan mungkin disegani oleh banyak orang di sekitarnya. Sosok ini bisa jadi lebih tua darimu, memiliki pengaruh yang cukup besar secara sosial maupun profesional, dan sering dipandang sebagai pribadi yang bijaksana, berpengalaman, serta mampu memberikan nasihat-nasihat yang dianggap bernilai tinggi. Akan tetapi, di balik wibawa dan citra yang dia tunjukkan itu, tersembunyi perasaan waspada dan ketidaknyamanan yang sangat dalam terhadap keberadaanmu. Dan ini tidak muncul secara langsung, melainkan melalui tanda-tanda yang halus dan permainan-permainan yang diam-diam dia lakukan. Kartu Nine of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya dia sedang merasa terancam, dan ancaman itu bukanlah oleh apa yang kamu lakukan secara langsung atau nyata, melainkan oleh kehadiranmu yang semakin bersinar dan menunjukkan kekuatan serta potensi yang selama ini mungkin dia anggap sebagai miliknya sendiri. Sehingga rasa takut dan kekhawatirannya perlahan berubah menjadi perasaan terancam dan iri yang tersembunyi. Pada awalnya, hubungan kalian mungkin berjalan cukup baik, dan mungkin kalian pernah memiliki momen-momen saling membantu, saling mendukung, atau bahkan saling mempercayai. Kartu Six of Pentacles memberi gambaran bahwa dulunya ada keseimbangan, bahwa dia adalah orang yang sering memberi bantuan, perhatian, atau nasihat yang membuatmu merasa dihargai dan diperhatikan. Bisa jadi di masa lalu, dia adalah figur yang dianggap sebagai pemberi, yang menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih berpengalaman, dan mampu membantu kamu keluar dari kesulitan, bahkan memberikan dukungan secara finansial, moral, maupun sosial. Kamu pernah berada di posisi yang dianggap lebih rendah darinya. Misalnya sebagai murid yang belajar darinya, junior yang harus menghormatinya, atau orang yang sangat bergantung pada arahan dan petuahnya. Sehingga hubungan tersebut terasa seperti hubungan seorang yang lebih dewasa dan berpengalaman dengan yang lebih muda dan membutuhkan bimbingan. Kamu percaya sepenuh hati padanya, menganggapnya sebagai panutan dan sumber kekuatan. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya mulai berubah,
kamu mulai tumbuh dan berkembang, memperlihatkan bahwa kamu mampu berdiri sendiri, menunjukkan keberanianmu, dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan bahwa kamu memiliki potensi yang besar. Perubahan ini membuatnya merasa kehilangan kendali atas hubungan kalian yang dulu ia anggap sebagai miliknya sendiri. Karena kini kamu tidak lagi bergantung padanya semata-mata, melainkan mulai menonjol dan menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Dampaknya, rasa tidak nyaman dan ketidakpuasan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Berubah menjadi rasa iri yang tersembunyi di balik wajah ramah dan sikap bijaknya. Dia merasa bahwa posisinya yang dulu dianggap stabil dan dihormati, mulai goyah oleh keberhasilan dan perkembanganmu. Dan dalam diam, dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang perlahan-lahan berusaha menjatuhkan citramu tanpa harus menunjukkan niat secara langsung. King of Pentacles yang biasanya melambangkan sosok yang stabil dan penuh kekuasaan, mulai menunjukkan sisi gelapnya saat dia merasa posisinya terancam oleh keberhasilanmu. Dia bisa jadi orang yang sangat posesif terhadap kekuasaan dan kekayaannya. Tidak rela melihat orang lain naik secara cepat dan meninggalkannya di belakang. Apalagi jika dia merasa bahwa keberhasilanmu mengurangi daya tarik dan pengaruhnya di lingkaran sosial maupun profesional. Kamu mungkin tidak menyadarinya secara langsung, karena secara kasat mata dia masih bersikap ramah dan tampak mensupport. Tetapi secara perlahan, dia mulai memainkan peran di balik layar, membisikkan opini, mempertanyakan niatmu di depan orang lain, dan menyisipkan keraguan dalam benak mereka yang dulunya mendukungmu. Kartu Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu pernah harus membela dirimu, baik secara langsung maupun secara diam-diam. Karena merasa ditekan, dihakimi, dan bahkan diusik oleh sikapnya yang mulai tidak konsisten dan penuh permainan. Yang sangat menyakitkan dari seluruh dinamika ini bukan hanya gosipnya yang tersebar, tetapi fakta bahwa sumbernya adalah orang yang dulunya kamu percaya dan hormati. Seseorang yang pernah kamu lihat sebagai panutan, tempat bergantung, atau bahkan sebagai figur yang membantu dan membimbingmu, kini justru menjadi orang yang paling aktif menyebarkan cerita-cerita yang merugikan dan memfitnahmu secara diam-diam. Mereka yang menyebarkan cerita itu bukanlah orang asing, melainkan orang yang pernah kamu percaya, yang pernah kamu harapkan akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan, tetapi kemudian berbalik menjadi sumber keraguan dan kerusakan reputasimu. Mereka tidak menyebarkan gosip karena mereka benar-benar yakin atau karena kebenaran yang mereka dengar, melainkan karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu tidak lagi berada di bawah pengaruhnya, dan bahwa kamu mulai menunjukkan keberanian serta kekuatanmu sendiri, yang membuat mereka merasa tergeser dan kehilangan kontrol atas hubungan yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Maka dari itu, jika kamu bertanya siapa sebenarnya orang yang paling vokal menyebarkan gosip tentangmu, jawabannya adalah seseorang yang pernah kamu hormati, yang pernah kamu anggap sebagai figur yang bijaksana dan berpengaruh. Tetapi di balik semua itu, dia menyimpan perasaan tidak nyaman dan rasa iri yang mendalam terhadap keberhasilanmu. Hubungan kalian dulu mungkin cukup dekat dan penuh kepercayaan, tapi seiring waktu, hubungan itu berubah menjadi perlombaan diam-diam untuk mempertahankan posisi dan pengaruh, di mana dia merasa bahwa keberadaanmu yang semakin bersinar mengancam posisinya yang dulu kokoh dan dihormati. Hubungan itu yang dulu tampak saling melengkapi, kini berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan dan persaingan tersembunyi, di mana dia mulai memainkan permainan yang licik dan diam-diam berusaha menjatuhkanmu agar dia tetap merasa superior dan tidak kehilangan kekuasaan yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Kalau kamu memperhatikan, dia mulai menyisipkan keraguan dan menyebarkan gosip di balik layar, memanfaatkan orang-orang di sekitarmu yang mungkin masih percaya padanya, dan merasa terpengaruh oleh sikap ramah dan bijaknya. Mereka yang dulunya mendukungmu secara tulus perlahan mulai ragu, dipengaruhi oleh cerita-cerita yang beredar, yang dibuat-buat dan penuh manipulasi, dengan harapan mereka akan memandangmu berbeda, kurang dari apa yang sebenarnya kamu miliki. Mereka tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah upaya licik dari orang yang merasa posisinya terancam, dan yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya, bahkan jika harus melakukan kebohongan dan fitnah demi mempertahankan kekuasaan dan citra dirinya sendiri.
Apa yang membuat semua ini semakin rumit adalah bahwa hubungan mereka denganmu dulu sangat dekat, bahkan mungkin penuh dengan rasa hormat dan kepercayaan. Tetapi sekarang, kenyataannya adalah bahwa mereka justru sedang berusaha menjatuhkanmu secara diam-diam. Karena mereka merasa bahwa keberhasilan dan kebebasan yang kamu raih kini mengancam posisi mereka yang selama ini dianggap aman dan stabil. Mereka berusaha menyembunyikan niat buruk mereka di balik sikap ramah dan sopan, tetapi di balik itu semua, mereka menyusun strategi untuk menjatuhkanmu secara perlahan dengan menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar dan fitnah. Berharap kamu akan kehilangan fokus dan semangat, sehingga mereka bisa kembali memegang kendali dan memperkuat posisi mereka di lingkungan tersebut. Mereka menunggu waktu yang tepat, saat kamu menunjukkan kelemahan atau melakukan kesalahan kecil, agar mereka bisa memanfaatkannya sebagai celah untuk menghancurkan citramu secara perlahan dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadapmu. Namun, di balik semua permainan licik ini, ingatlah bahwa kekuatan dan kedalaman dirimu jauh lebih besar dari apa yang mereka kira. Kartu Nine of Wands mengingatkan bahwa kamu adalah seseorang yang telah melewati banyak perjuangan dan tantangan, dan tetap berdiri teguh di tengah tekanan itu semua. Kamu memiliki ketahanan dan keberanian yang luar biasa, yang membuat mereka merasa frustrasi dan semakin marah karena usaha mereka untuk menjatuhkanmu tidak pernah berhasil secara nyata. Mereka berusaha menyebarkan gosip dan fitnah dengan harapan akan menurunkan citramu dan mengurangi kepercayaan orang lain padamu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kekuatanmu yang sesungguhnya terletak pada kejujuran, ketulusan, dan keberanianmu untuk tetap berdiri kokoh, tidak tergoyahkan oleh opini orang lain maupun permainan licik mereka. Karena pada akhirnya, apapun yang mereka lakukan, kekuatan batin dan niat baikmu akan selalu melindungimu dari segala serangan dan fitnah yang mereka sebarkan. Dan yang paling penting, semesta sedang bergerak dan bekerja untuk mengungkap kebenaran. Kartu Nine of Wands yang diikuti oleh Eight of Wands memberitahu bahwa dalam waktu dekat, informasi yang sesungguhnya akan terungkap dan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan akan terbuka secara perlahan namun pasti. Mungkin melalui obrolan yang tidak sengaja terdengar, pesan yang tertangkap dari orang lain, atau seseorang yang muncul secara tiba-tiba dan menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan dari pandangan umum. Semua itu akan membongkar semua kebohongan dan niat buruk yang selama ini tersembunyi. Situasi ini bisa memanas dan mencapai titik puncaknya, atau malah berbalik dan menghantam mereka yang memulai semuanya, sehingga keadilan dan kebenaran akan segera terungkap, dan mereka yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Pada akhirnya, keadilan akan ditegakkan, dan mereka yang selama ini berusaha memanipulasi dan menipu akan menyadari bahwa semua usaha liciknya telah sia-sia, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Meskipun saat ini kamu sedang mengalami tekanan besar dan diserang dari berbagai sudut, ingatlah bahwa kekuatan terbesar yang kamu miliki adalah kejujuran hati dan kedamaian batin yang kokoh, yang tidak bisa mereka rampas dan tidak bisa mereka sabotasi. Kartu Page of Cups dan Nine of Cups menguatkan bahwa kamu adalah pribadi yang tulus, penuh empati, dan bahagia karena menjalani hidup sesuai nilai-nilai dan prinsip yang kamu pegang teguh. Kebahagiaan dan kedamaian yang kamu raih melalui kerja keras dan ketulusan itu adalah kekuatan utama yang tidak bisa dihalangi oleh gosip dan fitnah. Karena mereka tahu bahwa kedamaian dan kejujuranmu adalah pelindung terkuat yang akan selalu melindungimu dari segala serangan dan usaha menjatuhkan. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah sekadar keberhasilan materi atau popularitas semu, tetapi adalah ketenangan dan keberanian dalam menjalani hidup dengan jujur dan tulus, yang membuatmu tetap berdiri kokoh dan tak tergoyahkan meskipun dunia di sekitarmu berusaha mengguncang dan menggulingkanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.